Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terakhir, materi ketiga tentang tari tasrih dalam pandangan orientalisme dan pandangan pakar hukum Islam terhadap orientalisme. Dalam perkembangannya, orientalisme adalah kumpulan sarjana-sarjana barat yang mempelajari bahasa-bahasa timur. Dalam hal ini yang dipelajari yang paling utama ialah bahasa Arab yang dipelajari secara mendalam. Kemudian sejarah awal munculnya orientalisme itu terjadi pada pasca perang salib. Nah, setelah perang salib kemudian ada orientalisme. Dalam awal mula kajiannya itu kajian awal mula orientalisme ialah separodis dan bersifat apologis, di mana dalam hal ini karena keterbatasan sarjana-sarjana barat dalam menggali dan mencari tahu mengenai informasi dari dunia Islam maupun dunia bangsa timur, yang dalam hal ini mempengaruhi pandangan dan kesimpulan mereka terhadap dunia Islam. Kemudian tujuan utama daripada orientalisme adalah untuk mengungkap dan menyikap signifikansi otoritas kultural Islam, di mana dalam hal ini bahasa Arab menjadi wahana utamanya yang paling diutamakan. Selain itu juga ada agama, dalam hal ini teologis hukum Islam, di mana dalam teologis hukum Islam ini mampu mengalahkan teologi filsafat daripada Barat, yaitu dengan metafisikanya. Maka dari itu bangsa Barat, sarjana Barat tertarik dengan apa yang ada dalam Islam, yang terkandung materi-materi yang terkandung dalam Islam. Kemudian masuk dalam pandangan pakar hukum Islam terhadap orientalisme, salah satunya ada Toha Amin. Beliau mengungkapkan bahwa orientalisme adalah orang yang melakukan kajian terhadap dunia ketimuran. Dalam hal ini melakukan kajian dalam bahasa, kemudian antropologi, psikologi, kemudian sosiologi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini beliau mengungkapkan bahwa penelitiannya yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan Eurocentris. Kemudian tokoh lain ialah Dr. Sami Afifi. Beliau mengungkapkan ada dua tokoh besar dalam hal orientalisme. Pertama, para pihak dari studi akademik dari bangsa Barat atau sarjana-sarjana Barat dengan mempelajari bangsa timur, dalam hal ini bahasa yang tadi sudah disebutkan itu. Kemudian ada sejarah, kemudian kultural dan filsafatnya tersebut. Kemudian akademis dari bangsa dari bangsa Barat dengan menggunakan ahli kitab mereka guna untuk memecah konsentrasi dan mempengaruhi orang-orang Islam guna menyesatkan orang-orang Islam tersebut. Kemudian ada juga tokoh-tokoh yang memilih bungkam atau diam terhadap dalam menyikapi orientalisme. Hal itu mereka lakukan tapi tetap melakukan berpikiran kritis dan bersikap hati-hati terhadap orientalisme dalam perkembangan orientalisme. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa awal mula orientalisme itu merupakan awal mula keterkaitan bangsa Barat atau sarjana-sarjana Barat ke timur untuk belajar ke timur, karena pada masanya itu bangsa Barat itu masih terpuruk, di mana bangsa Islam itu sudah melakukan kemajuannya dengan berbagai macam filsafat-filsafatnya dalam dunia Islam, berbagai macam pakar-pakar hukum Islam di sana, bermacam-macam buku-buku di sana, sehingga bangsa Barat itu mencoba belajar dari mereka untuk membangun peradabannya yang
yang mana dalam hal ini bisa menjadi kenyataan bahwa bangsa Barat bisa mempelajari bangsa Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait materi pertama, kedua, dan terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam melakukan penjelasan masih kurang lengkap dan belum jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.